أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Anakku soleh-solehah semuanya yang berada di rumah beserta ayah bunda sekalian, semoga Allah senantiasa selalu memberi kesehatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita ketahui bahwa tidak ada manusia di muka bumi ini yang ingin ditimpa oleh penyakit. Karena mengapa? Karena penyakit itu akan memberikan rasa derita dan juga kesedihan. Akan tetapi lain halnya dengan penyakit yang satu ini. Penyakit yang satu ini justru membuat orang yang tertimpa olehnya itu merasakan kenikmatan dan juga kebahagiaan. Penyakit ini adalah penyakit lisan. Padahal anakku soleh-solehah semuanya, lisan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu panca indera kita yang memiliki banyak fungsi. Seperti ada telinga kita. Telinga kita digunakan untuk mendengar, maka hendaklah kita gunakan untuk mendengar yang baik-baik. Kemudian dua buah mata kita untuk melihat, maka hendaklah kita pun gunakan untuk melihat hal yang baik-baik pula. Kemudian lisan ini Allah ciptakan agar kita gunakan dalam rangka beribadah kepadanya. Allah berfirman, alam naj'alul ainain wa lisana wa safatain. Bukankah kami jadikan dua buah mata, lisan, dan juga dua buah bibir? Akan tetapi yang sangat menyedihkan, kebanyakan dari manusia itu menggunakannya dalam rangka bermaksiat kepadanya, baik itu seperti berdusta kepada kawan kita, berdusta kepada ayah bunda, berdusta kepada ustadz-ustadzah di sekolah, atau berdusta dalam hal-hal lainnya. Ada juga yang menggunakan lisannya ini untuk mengunjing, dan yang lebih parah lagi, lisannya digunakan untuk memfitnah sesama manusia. Padahal Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar berucap yang baik. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berucap-ucap yang baik. Mengenai penyakit hati ini, penyakit lisan ini, banyak hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang ancaman yang akan didapatkan oleh orang yang senantiasa menggunakan lisannya untuk bermaksiat, baik itu di dunia, di kuburan, ataupun di akhirat kelak. Di dunia contohnya, dunia orang-orang yang suka mencari aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membongkar aibnya pula. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya, namun belum sepenuhnya beriman dengan hatinya, janganlah sekali-kali kau mencari aib kaum muslimin. Sesungguhnya orang yang suka mencari aib-aib kaum muslimin, maka Allah akan bongkar aibnya tersebut, walaupun ia senantiasa berada di dalam rumahnya. Ada yang sebagian beranggapan, kalau begitu aku akan diam di rumah saja, karena dengan berdiam di rumah mungkin tidak akan ada orang lain yang tahu mengenai keburukanku. Tapi jangan salah, anak-anakku soleh-soleh semuanya, ini Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha Mampu atas segala hal. Maka apabila Allah berkehendak untuk membongkar aibmu, maka Allah mampu. Tidak hanya sampai di situ saja. Di alam kubur misalnya, orang-orang yang suka mengadu domba ketika hidupnya, maka dia akan diberi siksa di dalam kuburnya. Sebagaimana ketika Nabi Muhammad Rasulullah SAW sedang berjalan di antara dua kuburan, beliau berkata, sesungguhnya dua orang di kuburan itu sedang disiksa. Mereka tidaklah disiksa karena dosa besar mereka, melainkan yang satunya
ia disiksa karena tidak suka bersuci setelah buang air. Dan yang satunya, ketika masa hidupnya ia gemar mengadu domba sesama kaum muslimin. Dan tidak hanya sampai di situ saja, di akhirat kelak masih akan ada azab yang menanti kita. Bukankah Nabi Muhammad SAW bersabda, bukankah manusia itu akan diseret di atas muka-muka mereka di hari kiamat kelak, melainkan karena sebab hasil ucapan mulut mereka. Maka setelah kita mendengar ancaman-ancaman yang diberikan kepada orang-orang yang memiliki penyakit lisan ini, hendaklah menjadikan kita sebagai pribadi yang senantiasa menggunakan lisan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan membaca Al-Quran, berzikir, atau hal-hal lainnya. Dan orang-orang yang menjaga lisannya maupun lisannya dijaga dari ucapan-ucapan yang buruk, maka Rasulullah Muhammad SAW telah mengatakan bahwasannya ini adalah ciri seorang mukmin yang hakiki. Maka beliau bersabda, muslim yang hakiki adalah yang saudara muslimnya itu selamat dari kejahatan lisannya dan juga tangannya. Begitu pula apabila kita mampu menjaga lisan ini, maka Rasulullah SAW telah menjamin bagi orang-orang yang menjaga lisannya akan dijamin surga bagi mereka. Maka beliau, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menjamin dia mampu menjaga lisannya dan kemaluannya, maka aku akan jamin surga baginya. Masya Allah. Kita harap kita bisa lebih menjaga lisan ini dari berucap-ucap, hindari berucap-ucap yang buruk, berdusta, apalagi memfitnah sesama manusia. Sekian saja dari Ustadz. Semoga puasa kalian hari ini lancar semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.